sendiri? Saya. Oke, jadi rata-rata udah buat mie instan sendiri ya? Sudah. Nah, kalau misalkan kalian mau membuat mie instan, apakah kalian memperhatikan langkah-langkah cara pembuatannya? Ya. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, siapa di sini yang sudah tahu apa sih itu teks prosedur? Saya, Bu. Ya, apa teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Chelsea. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Chelsea apa itu pengertian teks prosedur, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ke kalian. Bagaimana jika suatu petunjuk penggunaan alat disusun secara tidak utuh? Kita tidak bisa menggunakan alat. Alatnya bisa rusak, bisa berbahaya juga. Makanya kita harus Oke, bagus. Nah, bagaimana cara agar langkah-langkah itu bisa digunakan secara benar oleh si yang membaca? penulisan langkah-langkahnya harus runtut, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu belajar tentang teks prosedur dengan melalui metode pembelajaran problem-based learning dan pendekatan deep learning. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari secara kritis, berdiskusi secara kelompok untuk menemukan solusi secara kolaboratif, mengomunikasikan hasil pemikiran secara lisan, serta menulis teks prosedur secara logis, kreatif, dan sistematis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi, pembelajaran kali ini setelah nanti Ibu selesai menjelaskan materi, kalian akan secara berkelompok membuat teks prosedur dengan tema yang sudah Ibu berikan di LKPD ini. Paham anak-anak? Paham. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan gambar, menampilkan gambar. Kalian bisa baca secara bersama-sama. Karena bukan bisa baca. Oke. Susu coklat hangat. Yang pertama, tuang air panas. Menurut kalian, apakah instruksi penyajian susu coklat hangat di depan itu sudah runtut dan benar? Masih salah, Ibu. Oke, kalau masih salah, coba bagian mana atau nomor berapa yang tidak tepat? Harusnya yang nomor 3 itu bagian paling atas. Lalu nomor 1 itu yang bagian nomor kedua. Terus nomor 2 bagian keempat. Terus nomor 4 di bagian yang ketiga. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Ika. Jadi anak-anak, itulah permasalahan yang ada di materi ini. Bagaimana nanti kita ke depannya harus tahu menyusun langkah-langkah secara penyajian secara benar dan tepat. Seperti itu, agar nanti kalian tidak akan salah langkah ketika kalian melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau kalian membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Silakan bisa dihitung 1 sampai 3. Nanti yang nomornya sama bisa digabung dengan kelompoknya. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 di mana? Ini, Bu. Ini yang di depan Ibu kelompok berapa? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke materi ya. Pengertian, teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Seperti tadi, teks prosedur cara membuat susu coklat. Tujuannya menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, instruksi tadi itu termasuk proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Membuat sesuatu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya ada materi struktur teks prosedur dan disertai secara langsung contohnya. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa struktur teks prosedur itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan kesimpulan. Yang pertama,
tujuannya di sini ada contohnya. Yang bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Nah, tujuan cara membuat bubur Manado ini termasuk tujuan apa? Membuat makanan. Oke, membuat makanan. Ini bisa dilihat ya, contohnya ada di teksnya warna hitam. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan merupakan struktur teks prosedur. Isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat berkaitan dengan benda yang gak bakal habis atau berkurang ketika kita memakai. Sementara itu, bahan-bahan merupakan sesuatu akan berkurang yang ataupun habis ketika dipakai. Alat-alat ini bisa dilihat. Alat itu bisa dibaca. Bisa panci, pisau, kalena, mangkok. Oke, bahan-bahan ada nasi, singkong, dan sebagainya. Ingat ya anak-anak, ketika kalian menulis bahan-bahan harus disertai buah atau gram-gramannya seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Nah, langkah-langkah di sini digunakan bukan dengan angka ya, tapi dengan kalimat, yaitu pertama, terus lalu dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada struktur penutup. Penutup atau biasa disebut dengan simpulan. Struktur teks prosedur yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Isinya yang berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan ya. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jadi dari struktur teks prosedur ada apa saja? Tujuan. Oke, baik. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang membedakan dengan jenis teks yang lain. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, menggunakan pola kalimat perintah imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Biasanya contohnya apa anak kalimat perintah imperatif? Masukkan, kemudian tuangkan, seperti itu. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata hubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Biasanya digunakan seperti contoh pertama, lalu, kemudian, dan seterusnya. Dan kemudian ada menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Seperti tadi menggunakan 400 gram, 1 sendok gula, 1 sendok makan, 1 sendok gula, dan lain-lain. Dan yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Itu anak-anak. Setelah tadi sudah dibagikan kelompok sebelum materi dimulai, kalian masih ingat kan kelompoknya? Sudah bergabung kan? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada 2 LKPD yang harus Ibu jelaskan. Yang pertama, lembar pertama, kalian disuruh menganalisis teks prosedur yang akan Ibu nanti tampilkan gambarnya secara berkelompok. Yang kedua, kalian akan membuat atau menyusun teks prosedur dengan tema yang sudah Ibu berikan di sini, yaitu temanya cara membuat minuman sehat. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ke kalian. Oke anak-anak, sekarang Ibu tampilkan terlebih dahulu teks prosedurnya. Ini ya anak-anak, coba kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan teks prosedur ini. Baik, Bu. Ya. Ini ya anak-anak. Sudah yang teks prosedur ini? Sudah.
Bagaimana kelompok lain tanggapannya tentang hasil presentasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2? Apakah yang lain setuju? Setuju. Bagaimana dengan struktur teksnya? Apakah sudah betul? Sudah. Kaidah pembahasannya apakah sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Silakan boleh duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk kita semua, beri tepuk tangannya. Oke, setelah pembelajaran hari ini, apa yang kita bisa pelajari? Membuat teks prosedur secara betul. Oke, kenapa harus runtut? Karena biar membaca tidak keliru. Oke, dan paham ya anak-anak? Ibu mau bertanya sekali lagi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, Struktur. teks prosedur berisi apa saja? Alat-alat tujuan, alat dan tujuan untuk Oke, kemudian kaidah pembahasan, terus pengertian. oke, baik. Sebelum itu, Ibu akan membagikan lembar refleksi kepada kalian agar Ibu tahu sejauh mana kalian sudah memahami teks prosedur ini. Ini ya. Ini satu anak satu bisa bergantian, maksudnya baginya bisa sharing gitu. Oke, sudah dikerjakan.